Halo, halo. Ini Atar ya? Atar Faizaki Harit. Atau kebalik namanya? Harit. Ya kak, Halo, namanya siapa? halo, Zaki kak videonya. Zaki. Ya, Panggilannya Zaki. iya kak. Oke, sehat Zaki? Sehat kak. Sehat ya. Bismillah. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Oke, oke Ini kak. kita di kelas kita ini ada 4 orang, ya. Jadi kita tunggu 3 orang lagi. Kita tunggu 5 menit. 5 menit lagi, nanti 5 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Untuk katanya, siapa ya? Udah makan malam belum, Zaki? Udah kak. Udah. Oke. Kita tunggu dulu yang lain ya. Nah, ini ada Gendis ya. Halo, Abia Gendis. Halo Gendis. Ada Gendis? Nama panggilannya apa nih? Gendis M Abia. Udah ada belum? Tunggu 4 menit lagi ya. 4 menit lagi, kita tunggu 2 orang lagi ya. Nanti 4 menit lagi kalau misal belum hadir, 2 orang lagi nanti kita mulai aja. Halo Gendis. Namanya Gendis nih ya. Mana nih? Belum ada ya? Ya, halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada. Namanya siapa nih? Gendis M Abia. Iya, Ya. M-nya apa? Mahdia tuh. Mahdiatul. Oke. Gendis Mahdiatul Abia. Sehat ya Gendis ya? Iya, Udah makan malam belum? udah Udah. Makan apa? makan ayam. Makan ayam. Ayam goreng. Ayam bakar. Ayam goreng. Ayam goreng. Oke. Kita tunggu 3 menit lagi ya, Derik ya. Soalnya kita di kelas ini ada 4 orang. Kita tunggu dulu 3 menit lagi. 2 orang lagi belum hadir. Nanti kalau misalnya 3 menit lagi masih belum hadir, nanti kita akan langsung mulai aja. Oke? Tunggu dulu ya. Eh, Sambil nunggu ada Derik kalau misalnya mau ngemil dulu, boleh. Atau mau apa dulu, boleh. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Ini kelas pertama kita ya. Kelas pertama kursus Artificial Intelligence.
Oke, kita mulai aja ya, adik. Ini belum hadir dua orang lagi ya. Kita coba cek dulu ya. Ryan ini yang belum hadir nih, Ryan sama Karen. Kalau Karen tadi ada izin, katanya ada bentrok jadwalnya. Oke, kita mulai aja ya adik-adik. Bentar ada dia. Bentar. Oke, kita mulai ya adik-adik. Zaki, Gendis, boleh bisa on cam dulu. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih kau ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, hari ini merupakan kelas pertama kita ya di kursus Artificial Intelligence ya di Algonova ya. Nah, karena ini kelas pertama kita, jadi alangkah baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Kita share screen dulu. Ini kelasnya kita private ya, jadi harusnya satu kelas ada 4 orang. Tapi ini yang hadir 2 orang ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, hari ini kita akan mulai materi kursus kita di Algonova ya, di kursus Artificial Intelligence. Kita awali pelajaran kita di modul pertama, pelajaran pertama ya. Judulnya adalah pengantar AI ya, fitur model teks. Oke. Nah, untuk mengawali kelas kita yang pertama ini ya, kita perkenalan dulu ya adik-adik ya. Kita perkenalan dulu. Nah, pertama mungkin perkenalan dari kakak dulu ya. Kakak perkenalkan dulu, perkenalkan nama kakak Alwan Muhtarom ya. Kakak dari Bandung ya. Kakak bertugas sebagai tutor adik-adik ya untuk kursus Artificial Intelligence ini ya. Jadi setiap minggu mulai hari ini di hari Kamis jam 7 malam ya, kita akan melaksanakan kursus Artificial Intelligence kita ya. Tapi mungkin kayaknya minggu depan mulai bulan puasa ya, Derik ya. Iya, Kak. Dari Kamis tuh mungkin kayaknya udah mulai puasa minggu depan. Ya, Nah, ini sambil kita ini aja ya, sambil kita ini ya, voting untuk kursus minggu depan ketika bulan puasa. Karena kan kalau bulan puasa mungkin jam segini mungkin Zaki Muslim, Muslim ya. Muslim. Nah kan mungkin taraweh ya. Ya, Nah itu. Kira-kira adik-adik kalau untuk minggu depan jadwal kita apakah mau tetap jam segini atau mau diganti? Kalau bentar, misal, Kak. Hah? Nanya dulu. Oh nanya dulu silakan. Ya silakan. Nanya siapa? Nanya orang tua. Boleh. Ya. Karena kan kemungkinan minggu depan kita udah mulai puasa ya untuk yang Muslim ya. Ini ya kita yang hadir cuma 2 lagi. Harusnya ada 2 orang lagi. Semoga mungkin kayaknya 2 orang lagi. 2 orang lagi tuh namanya Ryan. Kalau Ryan kayaknya Muslim ya. Tapi kalau Karen kayaknya nggak tahu. Kita tunggu ya. Nah, kita tunggu dulu Zaki nih lagi nanyain. Kalau Gendis, pengen ganti jadwal atau tetap? Kalau jam 4 kakak adanya kalau misalnya kita ganti jadwal, kakak bisanya nanti paling jam 4 sore. Kira-kira bisa? Nggak? Itu kadang aku baru pulang sekolah. Iya, ya. Baru pulang sore ya.
Kakak Iya. juga baru pulang kerja sih sebenarnya itu. Paling kakak adanya di waktu jam 4. Tapi nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti mungkin kakak akan tanyakan ke Algonova. Mungkin kalau misalnya Gendis nggak bisa, nanti dicariin jadwal yang lain oleh Algonova. Oke. Paling nanti kakak buat vote-nya di grup ya. Nanti ada di silakan diisi vote-nya nanti. Untuk sebagai apa ya, bukti dasar. Nanti kakak laporan ke Algonova. Untuk jadwal kita apakah tetap berjalan seperti jadwal sekarang atau mungkin diganti ya. Mana nih Jaki? Kita tunggu dulu ya. Gimana Jaki? Ikut aja kak. Wah, ikut aja. Kalau jam 4 Jaki biasanya apa kegiatannya? Baliknya jam 5 kak. Pulang. Pulang sekolahnya jam Sekolah. Pulang sekolah jam 5. Ya. Berarti kalau jam 4 mungkin nggak bisa ya? Tapi bulan puasa jam 11 malam. Gimana? Bulan puasa nih jam 11 malam. Bulan puasa jam 11 pulang. pulangnya. Ya. 11 Pulangnya balik siang. kayak 11 ya siang. 11 siang. Oke. Ya. Jaki dari mana? Medan? Enggak, Riau bilang. Oh, Riau. Riau. Oke, mirip ya, balik. Oke. Ya balik pulang. Iya, Bu. Saya juga sebenarnya asalnya dari Medan. Oh iya iya. Ya. Oke, nanti kita adakan vote di grup ya. Nanti mungkin ada yang bisa isi vote-nya. Kalau misalnya memang mau tetap di jam sekarang, nanti silakan isi vote-nya. Sebenarnya kalau misalnya mau jam sekarang juga nggak masalah, tapi nanti mungkin kita tarawehnya setelah kursus gitu ya. Tarawih sendiri di rumah. Atau kalau misalnya mau ganti nanti ya kita isi vote-nya dulu nanti kakak laporkan ke Algonova untuk dicarikan jadwal yang lain. Oke? Nah, ini karena kelas kita pertama ya. Tadi kakak sudah perkenalan. Nah, sekarang kakak minta adik-adik silahkan perkenalkan ya namanya, nama lengkapnya siapa ya. Kalau di sini kan tulisannya aku paling terinspirasi oleh, aku sangat keren dalam hal ya. Nah, ini 3 poin. Jadi adik-adik silahkan nanti sebutkan namanya siapa, terus adik-adik apa ya, role modelnya gitu atau apa, idolanya. Nah, idolanya siapa? Terus adik-adik keren itu dalam hal apa? Ya. Sama kakak pengen tahu adik-adik asalnya dari mana, kelas berapa? Gitu ya. Jadi ada 5, ada 2 tambahan. Tadi asal sama kelas, terus 3 poin yang ini. Ya, jadi adik-adik silahkan perkenalkan namanya, terinspirasi oleh siapa atau idolanya dan mungkin apa ya, kelebihan atau keren dalam hal apa. Silakan. Siapa duluan yang mau kenalan? Gendis, Jaki, dah kita cuma cuma berdua ya. Siapa duluan? Dan bertiga sama kakak. Siapa mau duluan? Ada yang mau duluan? Hah? Jaki? Serang. Boleh, silakan Jaki. Silakan perkenalan Jaki. Nama saya Farid Atar Zaki, biasa dipanggil Zaki. Hmm. Saya terinspirasi oleh apa ya? Pokoknya kak, pejuang keras lah. Siapa? Seseorang yang berjuang dengan keras. Siapa? Ada namanya atau siapa orangnya gitu? Belum tahu kak, Oke. Terus sangat keren dalam hal. Sangat keren dalam hal apa? Dalam dalam hal apa? sangat keren dalam hal olahraga. Olahraga. Olahraga apa? Bola. Volley itu bola lah kak. Mantap, mantap, mantap. Tadi asalnya Kelas, kelas sana kelas 1 SMP. 1 SMP asal Asalnya Ri- Riau. Riau di mananya? Bukan baru. Ah, di Dumai kak. Oh, Dumai. Oke, oke, oke. Mantap. Tadi nama lengkapnya siapa, Zaki? Farid Atar Zaki. Apa? Farid, Oh, Harit. Harit, Atar, Zaki. Harisnya di depan berarti ya? enggak, kerja. Iya, soalnya di apa back office Algonova, Haritnya di belakang ya. Nantilah di kakak coba perbaiki mungkin. Harit, Atar, Faizaki ya. Enggak. Tap. Ya, Harit, Atar, Faizaki. Oke. Oke, terima kasih. Manggil apa Zaki ya? Terima kasih Zaki atas perkenalannya. Keren di dalam hal apa, poli itu ya.
Voli sama bola. Olahraga lah, Kak. Iya, mantap olahraga ya. Atlet-atlet. Biasa anak-anak laki-laki ya, olahraga. Oke, terima kasih Daki. Nah, selanjutnya karena tinggal kita cuma berdua ya, kita cuma bertiga. Silakan yang terakhir Gendis. Silakan Gendis berkenalan. Perkenalan, nama aku Gendis Mahdia Abia. Biasa dipanggilnya Abia. Aku Abia. aku nggak tahu terinspirasi oleh apa. Gak ada idola gitu siapa? Gak ada. Nggak begitu apa ya nggak idolain gitu. Oke, dan apa mungkin ya siapa yang apa ya? Ada sosok atau tokoh yang mungkin oh ini keren nih. Gitu. Gak ada. Oke, gak apa-apa. Keren keren dalam hal apa nih? Atau mungkin ada kelebihan mungkin Abia? Aku kayaknya tuh kayak cepet tanggap hafalan gitu. Wih mantap. Habis Quran nggak? Hafalannya cepet hafal aja gitu. Mantap mantap. Habis Quran nggak? eh Emang ikut hafiz sih di sekolah. Oh keren. Udah berapa jus? Hmm, 4. 4 wih. 4 jus wih. Keren keren. Jus apa aja? Dari jus satu sampai atau dari Enggak, enam? dari juz 30 sampai 27. Mantap mantap mantap. Oke. Asalnya? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oke. Kelas? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Terima kasih, Gendis. Panggil apa tadi? Abia ya? Abia atau Gendis? Abia. Iya, Abia. Abia. Terima kasih, Abia. Bentar ya, ini kakak jawab Kita dulu yang ini ya, sama-sama. Ryan ini. Bentar. Ini orang tuanya Ryan lagi nanya. Bentar ya kakak jawab chatnya dulu. Hmm. Oke. Oh, ini. Nah, ini Ryan. Oke. Mana nih? Nah, ini pas ya. Ada Ryan, kita tunggu ya. Biar sekalian perkenalannya jadi bertiga. Mana nih Ryan? Halo Ryan. Halo, Sehat Ryan? sehat? Sehat ya. Nah, ini pas nih Ryan. Kita masih sesi perkenalan. Jadi, silakan Ryan perkenalan. Soalnya tadi yang lain, Abia sama Zaki udah perkenalan nih. Jadi tinggal Ryan. Ada Oke. satu lagi sebenarnya Kak Karen, tapi Karen belum hadir. Ya. Oh, kakak juga belum perkenalan ke Ryan ya. Nih Ryan kakak perkenalkan dulu. Kakak namanya Alon Muhtarom ya. Kakak sebagai tutor di Algonova di kursus Artificial Intelligence ini ya. Jadi setiap minggu nanti kita akan bertemu di kursus Artificial Intelligence setiap hari Kamis jam 7 ya. Nah, Ryan Muslim, Muslim ya, namanya Muhammad. Muslim ya. Nah, minggu depan kan kemungkinan kita puasa. Kira-kira Iya, Ryan, kalau misalnya nanti ketika puasa, jadwal kursusnya bisa tetap di jam 7 atau kita mau ganti aja? Karena kan kemungkinan minggu depan mulai bisa. terawih. Nah, Bisa Jam 4 kayaknya lah. gitu. gimana Ryan? Bisa jam 7 insya Allah. Oke, berarti nggak apa-apa. Nanti nanti berarti kalau jam 7 tetap bisa gitu ya. Bisa. Kalau diganti, kalau misalnya nanti ternyata hasil voting banyak yang ganti, Ryan kira-kira bisa nggak? Bisa. Kalaupun ganti, misalnya nanti kakak juga bisanya di jam 4 ya, Iya jam 14 tuh. jam 4 sore. Jadi ngabuburit sebelum buka puasa gitu ya, kursus artificial intelligence ya. Tapi nanti kita kita adakan vote di grup ya. Dari pelajaran pagi artificial Biar ini ya, intelligence. biar nanti ada buktinya, nanti kak bisa laporan ke Algonova. Nah ini Ryan, karena kita masih sesi perkenalan, silakan Ryan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya silakan Ryan sebutkan namanya siapa, terus terinspirasi oleh siapa? Kira-kira Ryan punya idola nggak? Siapa idolanya? Terus Ryan keren dalam hal apa? Ya, misalnya ada apa? Bakatnya apa gitu ya. Terus tambah 2 poin lagi, asalnya dari mana dan kelas berapa? Oke? Oke. Jadi poinnya ada 5, nama, terinspirasi oleh siapa, keren dalam hal apa, terus asalnya dari mana dan kelasnya kelas berapa. Oke? Silakan Ryan, perkenalan. Nama saya Muhammad Rayhan Al-Fatih, bisa dipanggil Ryan aja. Oke.
Saya terinspirasi sama sama siapa ya? Coba. Hmm, sama pemain bola Siapa? namanya Lionel Messi. Wih, Messi, mantap, mantap, mantap. Kenapa terinspirasi oleh Messi? Hmm, walaupun dia tuh kan punya penyakit penyakit dia tuh jadi pendek gitu. Oh, emang Agak iya? tunggu-tunggu lagi tapi tetap masih bisa jadi pemain yang jago gitu. Emang iya Messi ada penyakitnya? Ada Oh iya, aku kagak baru tahu. Oke, oke, mantap, mantap. Terus, keren, keren dalam hal apa? Punya bakat apa, Ryan? olahraga. Apa? Bola. Iya bola atau apa aja juga bisa ada. Yang penting olahraga ya. Mantap, Ya, sama kayak Jaki itu. Jaki juga olahraga, bola atau voli. Nah, terus asalnya dari mana, Ryan? dari Bandung Bandung di mana? di Cijerah. Oh, di Jerah, kan Cicalengka. Kakak di Cicalengka. Di Jerah tuh di kota kan ya? Di kenapa? Jadi Ci itu perbatasan sama Cimahi. Cimahi ya? Iya Oh iya, perbatasannya. iya, iya. Kelas berapa, Ryan? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oke, mantap. Ya, terima kasih Ryan perkenalannya. Sampai Ryan, inspirasinya Messi. sampai Mantap, keren dalam hal bola. Ya. Terus dari Bandung dan kelas 3 SMP ya. Iya, Oke, terima kasih adik-adik sudah perkenalan ya. Jadi kita ini seharusnya di kelas ada berempat ya. Satu lagi izin. Jadi nanti mungkin mulai dari minggu ini sampai minggu-minggu selanjutnya kita akan terus bertemu di kelas kursus Artificial Intelligence ini ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng tentang apa itu Artificial Intelligence ya. Nah, ini kita intermezzo dulu di awal ya. Nih, sini ceritanya apa yang akan kamu bawa ke pulau terpencil untuk kenyamanan jiwa kamu. Nih, kalau misalnya ada adik misalnya tersesat nih di pulau terpencil, kira-kira adik mau bawa apa tuh? Ya. Nah, pas adik-adik sampai di pulau terpencil itu, adik-adik ada tas, ya, adik-adik bawa tas. Di dalamnya itu udah ada makanan, pakaian, senter, ya, kapak, korek, ya, dan semua yang dibutuhkan. Nah, tapi masih ada ruang kosong di sana, ya. Nah, kira-kira adik-adik mau bawa apa? Entah mungkin apa? Pemutar musik apa namanya? Namanya dulu apa ya? Kalau sekarang kan udah pakai handphone ya, kan? Entah mungkin handphone atau mungkin permain papan atau mungkin flash disk ya, film. Nah, kira-kira adik-adik mau bawa apa? Dari siapa dulu nih? Zaki, Zaki. Kira-kira mau bawa apa? Misalnya di pulau terpencil, tasnya itu udah ada yang dibutuhkannya. Cuman masih ada ruang kosong. Kira-kira mau bawa apa? Apa? Hah? Hah? Mic-nya di unmute lagi. Iya, Apa? pikir. Oh, mikir. Lagi mikir apa? Coba, kira-kira apa? Ryan, Abia, kira-kira mau bawa apa? Ya? Apa kira-kira? Mau gitar mungkin? Tapi gitar kalau masuk ke tas nggak muat deh. Hmm. Ya? Apa kira-kira? Mau bawa apa? Ryan, Abia, apa kira-kira yang akan dibawa? Untuk mengisi ruang kosong yang ada di tasnya. Payung nggak? Apa, Jaki? Bingung. Payung, Hah? payung. Payung? Kenapa payung? Kalau hujan nggak kemana nggak? Mantap, mantap, mantap. Iya. Keren jawabannya ya. Tidak terduga. Payung. Oke, Jaki payung. Yang lain? Abia, Ryan. Kalau hujan aman ya. Kalau payung ya. Abia, kira-kira bawa apa? Ryan, apa yang eh, mau dibawa? bawa itu alat elektronik Apa? atau alat komunikasi. Oh, HP, HP ya. Iya, Smartphone, smartphone. Elektronik. yes. Memang ya, ada anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa, ya nggak anak-anak ya, semua ya, kita semua zaman sekarang tuh nggak bisa terlepas dari alat elektronik ya. Kita butuh itu.
smartphone. Tapi kalau misalnya dibawa ke pulau terpencil, terpencil gimana mau ngecas ya? Nggak ada casan, nggak ada charger. Oke, Ryan bawa smartphone ya. Abia kira-kira bawa apa Abia? Paling permainan papan biar nggak bosen. Permainan papan apa? Catur. Permainan papannya Hmm, apa ya? apa? Uno, Uno. Pernah main Iya, Uno? Pernah main? pernah. Pernah ya? Oke, Abia bawa permainan ya biar nggak bosen ya. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang berada di pulau terpencil ya, Jaki tadi mau bawa payung biar nggak hujan, Ryan bawa alat elektronik ya untuk komunikasi dan Abia bawa permainan papan ya biar nggak bosen ya. Bagus ya adik-adik karena memang kita mungkin bisa aja tiba-tiba ya kita nggak tahu ya tiba-tiba kita tersesat di mana ya kita harus pikirkan bagaimana cara kita bisa bertahan hidup. Oh ini ada nih Karen. Bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup ya. Nah kita punya apa yang kita perlukan di pulau untuk malam itu ya. Tapi sekarang ya kita nggak berada di pulau terpencil, tapi kita berada di kursus pertama kecerdasan buatan ya. Jadi selamat datang Pak adik ke kursus pertama kecerdasan buatan. Ini ada yang baru lagi nih siapa nih? Halo, ini Halo. Karen. Iya, Oke, Karen sehat Karen? Namanya siapa nih? mm, sehat, Hah? Sehat? sehat. Oh, kita balik lagi ke ini sesi perkenalan ya. Karen belum perkenalan ya. Nah, silakan Karen perkenalan terlebih dahulu ya. Yang lain tadi udah perkenalan. Oh, kakak perkenalan ulang berarti ya. Karena kakak belum perkenalan gitu Karen. Ya, Karen perkenalkan nama kakak Alwan Muhtarom ya. Kakak akan menjadi tutor di kursus Algonova di kursus Artificial Intelligence ini ya. Kita akan bertemu setiap minggu di hari Kamis jam 7 malam. Ya. Jadi nanti ketika ada yang mau ditanyakan tentang kursus atau apapun itu boleh ada ditanyakan bisa ditanya ke Yes. grup WhatsApp ya. Kakak ada Oh, di oke. grup WhatsApp nanti kalau misalnya mau nanya boleh. Nah, sekarang sekarang Oke. silakan Karen perkenalan ya. Karen sebutkan namanya siapa, terus terinspirasi atau mungkin punya idola, siapa idolanya. Terus Karen keren dalam hal apa ya, punya bakat apa. Terus kakak tambah dua ya, ada tambahan 2 poin lagi. Asalnya dari mana dan kelas berapa? Oke, Oh, silakan hmm, Karen. nama saya Karen Abigail Sore. Saya nggak punya idol sekarang. Saya bagus di dalam bidang art dan saya kelas 7. Asalnya dari mana Karen? Oh ya, dan asalnya dari Bandung. Oh Bandung, di mana? Hmm, Setiabudi. Oh Setiabudi, oke oke oke. Saya juga di Bandung sih, tapi Cicalengka. Ini tadi Ryan juga Bandung. Oke, terima kasih Karen perkenalannya. Ya, oke kita lanjut aja ke materi kita hari ini ya. Tadi adik-adik sudah perkenalan semuanya, jadi nah ini udah lengkap nih kita berempat ya. Adik-adik ini kelasnya premium, jadi kelas premium itu satu kelas itu isinya 4 orang ya. Jadi selama kelas berlangsung nanti kita akan berempat. Nah, selanjutnya kita akan tetapkan aturan ya yang akan kita gunakan selama kelas berlangsung ya. Nah, apa tujuan dari penggunaan aturan ini agar nanti ketika kelas berjalan ya semuanya kondusif dan berjalan rapi ya. Nah, yang pertama, aturan pertama, kalau misalnya nanti ada yang berbicara atau mungkin kakak sedang menjelaskan ya. Nah, kakak harapkan ya adik-adik yang lain mic-nya di mute dulu ya. Karena ini kita kelas premium kan. Jadi hanya 5 orang dengan kakak. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berbicara, ada adik yang lain yang sedang tidak berbicara, silahkan mic-nya di mute dulu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada adik boleh digunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau mungkin ada adik bisa langsung aja unmute mic-nya, bisa langsung bertanya. Oke? Karena kita cuma premium ya, cuma beberapa orang. Jadi ketika ada yang sedang berbicara, mic-nya satu mikrofon. Ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand atau mungkin bisa langsung aktifkan aja mic-nya. Terus waktu, ya. Nah, untuk waktu kelas ini kan kita jadwalnya jam 7, ya, jam 7 malam. Tapi nanti mungkin
Untuk minggu depan nanti kita voting dulu, apakah kita ganti jadwal atau mungkin tetap. Ya. Jadi, nah, kakak harapkan kalau misalnya entah mungkin minggu depan kita ganti jadwal atau mungkin tetap di jadwal sekarang, ya. eh, Zoom, link Zoom kakak buka di 5 menit sebelum jam 7. Ya. Link Zoom kakak buka 5 menit sebelum jam 7. Jadi adik boleh bisa silahkan join di Zoom-nya 5 menit sebelum jam 7. Nah, kakak juga kasih waktu toleransi 5 menit setelah jam 7 untuk nunggu yang terlambat. Nah, setelah itu nanti kita akan langsung mulai. Ya. Nah, nanti juga ke ini kalau berurutan ini ya nanti kalau misalnya mau bertanya ya bergantian ya. Nah, ya kita ada adik kayaknya udah di umur SMP ya. Nggak akan mungkin rebutan kayak anak SD gitu ya. Udah pada dewasa, kakak yakin. Terus ya, nah nanti selama kursus berlangsung ya kita karena saling belajar, kita belajar bareng ya. Jadi kita nanti saling membantu ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan atau mungkin ada yang bingung ya, kita saling membantu. Misalnya ada yang tahu, nah bisa kita saling membantu, kasih tahu. Oke? Seperti itu. Nah, hari ini adalah kursus kursus pertama kita. Nah, kursus kita ini tentang apa? Ya. Dalam pelajaran kita ini kita akan mempelajari ya dan menikmati penggunaan AI ya dalam berbagai cara yang menarik ya dan mungkin bahkan tidak terduga. Ya, jadi kita akan belajar tentang cara penggunaan artificial intelligence ya. Kita akan menjelajahi bagaimana AI dapat menulis cerita, membantu pekerjaan rumah kita, menggambar gambar yang keren, atau mungkin mengubah musik, menghasilkan suara, mengedit, dan bisa mungkin merekam video. Ya, jadi di kursus kita ini kita akan bahas tentang artificial intelligence. Nah, tujuan kursus kita ini adalah untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan edukatif. Ya, jadi nanti kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif, mempelajari teknik dorongan tingkat lanjut, dan mempelajari cara praktik penggunaannya. Nanti juga di modul selanjutnya kita akan membuat permainan teks, ya, permainan teks yang berjalan pada mesin Twine, ya, dengan alur cerita. Jadi nanti untuk mungkin modul kedua ya, kita akan belajar tentang pembuatan permainan teks menggunakan aplikasi Twine, ya, dengan menggunakan alur cerita, dialog, karakter, lokasi, dan suasana suara yang unik. Terus kita akan belajar cara menghasilkan suara, gambar, teks, kode, ya, video, dan hampir semua hal. Ya. Juga kita akan belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif menggunakan artificial intelligence. Ya, oke. Nah, di awal kita akan bahas dulu nih. Apa itu kecerdasan buatan? Kira-kira, adik, coba jelaskan. Artificial intelligence dalam satu atau dua kata. Kira-kira menurut adik-adik, kata apa yang cocok untuk menggambarkan artificial intelligence? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Abia, Ryan, Karen, Zaki? Kira-kira kata apa yang cocok untuk menggambarkan atau menjelaskan apa itu cerdasan buatan? Hah? Ada yang memberikan pendapatnya? Ryan, Zaki, Abia? Menurut adik-adik lah, menurut adik-adik apa itu AI? Hah? Ada yang pernah pakai nggak? Hah? Abia, Ryan, Karen, Zaki, ada yang sudah pernah menggunakan AI? Udah. Sudah ya? Nah, apa kira-kira menurut adik-adik AI itu? Hmm, Hmm? Kalau bahasa Inggrisnya kan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ya. Nah, menurut adik-adik, apa kata yang cocok yang untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang kecerdasan buatan? Ya, mungkin bisa ada digunakan kata robot, ya, robot. Nanti kan bisa menjelaskan ya. Robot juga bisa masuk ke dalam jenis artificial intelligence kalau dia bisa berinteraksi dengan
manusia. Ya. Nah, jadi apa itu artificial intelligence? Nah, ya, kira-kira apa definisi kecerdasan buatan? Tuh ya nih, robot. Ya. Jadi kecerdasan buatan itu sesuatu yang mungkin bisa ya berperilaku seperti manusia. Ya. Smart speaker. Ya. Smart speaker itu kan sebenarnya speaker, tapi ketika misalnya kita minta sesuatu, dia akan jawab. Ya. Robot. Ini kan kalau ada yang ngikutin beritanya, dulu tuh pernah ada berita robot AI pertama tuh di Arab masalah. Ya. Udah dapat kewarganegaraan lagi, kalau nggak salah. Ya. Terus ada chatbot dan NPC di video game. Ya. Nah, jadi apa itu AI? Ya. AI itu adalah sistem yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Nah, sistemnya itu contohnya ada ChatGPT atau Gemini, ya, yang ada di Google. Ya. Nah, jadi AI itu adalah sistem yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. AI itu adalah bidang ilmu komputer, ya, yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ya. Nah, tugas yang memerlukan kecerdasan manusia itu apa aja? Ya, itu bisa jadi pembelajaran, ya, pembelajaran berdasarkan pengalaman, pemahaman bahasa alami, ya, pengenalan pola, ya, pengambilan keputusan, ya, itu tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ya. Nah, AI itu memungkinkan komputer untuk meniru aspek tertentu dari kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Ya, jadi AI itu bisa memungkinkan komputer untuk melakukan pengenalan pola, ya, memahami bahasa alami, belajar berdasarkan pengalaman dan mengambil keputusan berdasarkan data. Ya, nah, nih masalah seperti itu dapat muncul di bidang apa saja. Ya, masalah pengambilan keputusan, pengenalan pola itu bisa muncul di bidang apa saja. Ya, misalnya di bidang bidang lalu lintas nih ya. Kalau sekarang kan mungkin adik-adik udah terbiasa ya dengan mobil-mobil yang autopilot, ya. Apalagi Tesla sekarang itu kan udah lebih maju ya. Nah, di dalam bidang lalu lintas ini AI itu bisa digunakan di dalam autopilot mobil, ya. Dia bisa mengambil data dari kamera, sensor, ya, dan detektor, terus dilakukan uji coba, ya, dan diubah menjadi urutan tindakan berdasarkan situasi, ya. Jadi data-data yang diambil dari kamera, dari sensor, dari detektor, ya. Setelah itu dilakukan uji coba. Nah, dengan menggunakan AI, dia bisa mengambil keputusan, ya, untuk tindakan yang harus dilakukan ketika dia melaksanakan autopilot di mobil, ya. Nah, ini bisa diselesaikan oleh dengan AI, ya. Atau mungkin di media sosial, ya. Di media sosial, ya, data aktivitas pengguna itu dianalisis, ya, dan diubah menjadi pilihan konten untuk rekomendasi, ya. Rekomendasi-rekomendasi konten yang adik-adik dapatkan, ya, entah mungkin adik-adik itu menggunakan Instagram, ya, atau Twitter kan udah nggak ada ya, sekarang udah jadi X ya, TikTok, Facebook, ya. Itu kalau misalnya adik scroll, ya, reels-reels yang muncul itu hasil olahan dari AI, ya. Jadi dia analisis aktivitas aktivitas adik-adik di sosial media, ya. Dia analisis, oh adik-adik sering bukanya apa, ya. Adik-adik sering bukanya apa, nanti dia akan munculkan konten yang mirip dengan yang sering adik-adik lihat, ya. Nah, konten yang melanggar aturan jejaring sosial dianalisis dan diubah menjadi alat yang memungkinkan kamu mengevaluasi publikasi untuk mengetahui pelanggarannya. Dengan AI juga sosial media itu bisa mendetek konten mana yang melanggar aturan di media sosial, ya. Nah, di dunia kesehatan AI itu juga bisa digunakan, ya, untuk membantu dokter mengambil keputusan tentang obat apa yang dibutuhkan atau tindakan apa yang dibutuhkan, ya. Itu AI bisa berfungsi di sana, ya. Contoh di sini misalnya gambar sinar X dianalisis dan diubah menjadi alat yang membantu dokter membuat diagnosis yang tepat atau menemukan fraktur
yang kompleks ya. Jadi di dalam dunia medis AI juga bisa digunakan ya. Jadi AI itu bisa digunakan di berbagai bidang. Tapi AI itu tidak hanya terbatas pada penggunaan ChatGPT ya atau hanya Google ya, enggak. Ya. AI itu lebih lebih dari itu. Enggak hanya ChatGPT dan Google ya. Dia bisa memecahkan berbagai masalah, mulai dari pekerjaan rumah hingga menyelamatkan nyawa dan meluncurkan roket ke luar angkasa. Ya, sekarang mungkin AI udah banyak digunakan setiap hari mungkin. Ya, di WhatsApp ada Meta, ya. Jadi sepertinya AI itu udah mungkin nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, kalau mungkin ada adik di rumahnya pakai smart home, ya, IoT, Internet of Things, ya, itu juga sudah termasuk ke dalam artificial intelligence. Ya, jadi hari ini di kelas kita akan mencari tahu apa itu jaringan saraf dan bagaimana dia menciptakan hal-hal baru dan apa yang ada di baliknya. Kita akan menemukan tempat-tempat di mana kita pasti pernah menemukan jaringan saraf buatan, tapi kita nggak sadar. Ya. Terus kita berkenalan dengan ChatGPT dan menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah dan kita belajar cara mengatakan intelijen dari data dalam bahasa Mandarin. Nanti kita cek. Oke. Nah, kita awali ya materi tentang jaringan saraf buatan. Nih, di sini ada gambarnya dari. Kira-kira, ada tahu nggak di gambar apa? Gambar apa nih? Kucing sama doggy Kucing sama sama anjing sama anjing ya. Yang mana yang kucing? yang kanan, Yang kucing yang kanan. kanan, Yang anjing yang mana? yang kiri. Yang kiri. Nah, gimana adik bisa paham? Bisa jawab, bisa tahu kalau itu anjing dan kucing. Padahal ini gambarnya cuma hitam aja ya. Gimana kira-kira? Dari Apa yang bentuk bisa menyebabkan adik tahu, oh ini kucing, ini anjing? Dari bentuknya. Kupingnya beda. Gimana? Hah? Gimana adik bisa paham kalau ini gambar kucing dan anjing? Hah? Apa penyebabnya? Atau bagaimana caranya? Ada yang bisa jelaskan? Hah? Kupingnya beda. Kupingnya beda, oh ya Karen, bener. Kupingnya beda, ya. Kalau yang anjing, kupingnya panjang ya, agak gede, agak panjang. Kalau kucing, kupingnya pendek. Oh, mantap Karen ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana? Enggak, Gimana Jaki? kakinya. Kakinya, gimana kakinya? Yang satu agak bengkok, Ya, yang satu bengkok. Terus, yang satu lurus. yang satu lurus. Oke, mantap ya. Nah, ada lagi mungkin? Ada pendapat yang lain? Gimana adik-adik bisa tahu atau adik-adik bisa paham? Oh, ini gambar anjing, gambar kucing. Ada yang bisa jelaskan? Ada lagi? Atau udah cukup? Ya. Nah, adik-adik dari melihat gambar ini, ya, sekali lihat mungkin adik-adik bisa langsung tahu ya. Ini anjing, ini kucing. Nah, gimana caranya kita bisa memahami itu anjing dan kucing? Ya, adik-adik bisa memahami itu anjing dan kucing itu karena adik-adik mungkin, ya, dari kecil, ya, sudah sering ya bertemu dengan hewan itu ya dan mungkin bisa sering bertemu dengan beberapa jenis hewannya ya enggak ya ada yang kucing 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 pasaran mungkin ya kucing yang biasa yang keliling-keliling di luar rumah atau mungkin ada kucing yang mahal ya nah jadi adik-adik sering melihatnya ya nah di sini nih ada hewan ya nah kira-kira ini hewan langka nih ya katanya nah kira-kira hewan ini masuk ke kelompok yang mana kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Anjing berarti. Ya, keren. Ini masuk ke kelompok anjing atau kucing? Hmm? Ada yang bisa jawab? Nggak jadi. Kenapa gak jadi? Hah?
Ada yang tahu nih hewan apa? Seperti Gimana kayak Karen? beruang. Kayak beruang. Oh iya. Ya sekali kalau sekilas kalau kita lihat kayak beruang ya. Ya. Nah, ini hewan apa ini? Ya. Ini itu adalah anjing semak, ya. Nah, ini salah satu anggota tertua dari keluarga Canidae ya. Jadi belajar biologi nggak? Kakak mungkin udah lupa ini. Ya. Ini dia salah satu anggota tertua dari keluarga Canidae. Nah, dia ini termasuk ke dalam golongan anjing. Ya. Kita bisa lihat dari mana? Mungkin dari ya ini ya. Dari paruhnya mungkin dia agak panjang. Tapi kalau misalnya kita sekilas lihat mungkin ini kayak beruang ya. Karena apa? Kupingnya pendek. Ya. Tapi kenapa dia masuk ke anggota tertua apa ke anjing? Karena ya mungkin ini mas itu tadi ya dia hewan langka ya. Mungkin dia bagian dari salah satu hewan yang evolusi gitu ya dari kucing atau anjing gitu ya. Nah tapi ini dia masuk ke dalam kelompok anjing ya. Nah kita bisa membuat asumsi tentang objek baru itu berdasarkan contoh yang kita ketahui ya. Nah mungkin kan tadi adik-adik ada yang berasumsi itu kucing atau mungkin itu anjing ya. Kenapa? Karena kita mungkin sudah melihat beberapa contoh ya. Sebelum tadi kita lihat contoh yang di kanan ini ya. Mungkin dari kita misalnya ada adik lihat yang gambar yang di kiri karena ada adik lihat telinganya pendek. Oh ini kayaknya masuk ke kucing. Ya. Tapi ada adik lihat paruhnya. Paruh apa? Moncongnya panjang. Oh dia masuk anjing. Ya. Nah, jadi setiap objek itu bisa kita karakteristikan berdasarkan pola elemen yang berulang, ya. Jadi kita bisa lihat polanya, entah dari bentuk tubuhnya, atau mungkin dari bentuk moncongnya, atau mungkin dari bentuk telinganya, ya. Nah, otak kita, ya, itu terdiri dari neuron, itu bisa membantu kita memahami objek, ya. Kita punya ada 5 indera, ya, indera penglihatan, peraba, pengecap, pendengar, dan pencium, ya. Nah, setiap indera ini bisa membantu kita memahami objek, ya. Yang mana dari data yang diambil dari indera kita itu nanti dia akan disalurkan ke otak, ya. Nah, di mana otak ini ada neuron. Neuron ini nanti dia akan menerima, memproses dan menyimpan dan mengirimkan informasi tentang dunia di sekitar kita, ya. Jadi data-data dari indera yang kita terima dia disampaikan ke otak. Nanti di otak akan diterima oleh neuron, diproses, disimpan dan dikirimkan informasinya, ya. Nah, jaringan saraf buatan, ya, jaringan saraf itu adalah salah satu cara membangun kecerdasan kecerdasan buatan yang terinspirasi oleh otak, ya. Jadi sebenarnya jaringan saraf buatan, artificial intelligence kan itu udah bahasanya gitu ya. Itu dia meniru dari jaringan saraf manusia, ya. Nih, karena strukturnya dia mampu mengamati banyak objek dan menemukan pola di dalamnya sehingga dapat belajar, ya. Nah, tidak seperti manusia, jaringan saraf membutuhkan banyak contoh dan pelatihan untuk membuat tebakan akurat tentang hewan di sebelah kiri. Ya. Jadi jaringan saraf buatan, kalau misalnya kan kita sebenarnya sama aja ya antara jaringan saraf buatan dan manusia. Kita juga butuh banyak contoh dan latihan untuk bisa tahu kalau itu anjing dan kucing. Latihannya dari kapan? Ya, kita latihannya dari kecil, ya. Dari mungkin kita udah dari bayi, terus dari anak-anak, ya. Itu kan kita mengalami beberapa latihan. Makanya ketika mungkin kita di umur sekarang, kita bisa berpikir dan menentukan sesuatu. Nah, jaringan saraf buatan sebenarnya sama, ya. Kalau misalnya jaringan saraf buatan dibuat di awal, itu dia mungkin seperti bayi yang baru lahir, ya. Dia butuh latihan dan butuh banyak contoh data, ya, sehingga dia bisa membuat tebakan atau mungkin apa keputusan yang tepat, ya. Nah, di sini ada contoh, ada game namanya Quick Draw. Adik silahkan coba dibuka. Ini kakak buka dulu ya, kakak kirim linknya, ya. Quick Draw ini, ya, ini adalah contoh latihan untuk artificial intelligence. Itu kakak kirim linknya di chat Zoom. Silahkan adik coba dibuka, ya. Nah, nanti adik bisa klik Let's Draw, ya. Nah, tuh, nanti di awal dia akan berikan perintah, ya. Draw chandelier. Chandeliernya apa? Lilin ya? Bukan. Chandelier apa? Ada yang tahu? Kakak bahasa Inggrisnya nggak terlalu ini sih. Kalau nggak salah lilin ya. Chandelier. Ada yang tahu chandelier apa? Kita coba cari ya. Chan.
Chandelier. Ya kan? Lilin. Oh, di sini lampu. Nah, di sini ya. Ini kan kita disuruh nih, kita suruh buat chandelier. Nah, di website ini dia mengumpulkan data dari seluruh orang. Ya, dia jadi kita itu diminta menggambarkan ya apa yang dia minta nih. Misalnya kita coba ya chandelier, kita coba gambar lampu mungkin kira-kira seperti ini ya, lampu corong gitu ya, corongnya panjang. I see volcano, or X, or skyscraper, or tent. Apa ya, kayak gini ya. I see toothbrush, or cello, Gimana lampu or bottle cap. tuh? Sorry, I couldn't guess it. Jadi kita dikasih waktu 20 detik, tapi jadi dia akan coba tebak gambar yang kita kasih ya. Terus rakun, rakun itu apa? Rubah ya. Aduh, kakak nggak bisa gambar lagi. Ya, jadi di sini kita disuruh disuruh gambar sama dia. Misalnya kita coba gambar segitiga I aja. see triangle. Nah, dia tahu ini triangle. Tapi kan tadi kita dimintanya gambarnya rubah ya. Rakun. Rakun tuh gimana? Kakak nggak bisa gambar I ya. see rainbow. Sorry, Ya. I couldn't guess Nah, it. ini gampang nih. Tornado kita coba ya. Nah, tornado. Nah, kalau tornado kan gini ya. I see shoe, or paperclip. Oh, I know. Nah, It's tornado. oh no, it's tornado ya. Jadi dia mengumpulkan banyak data dari gambar-gambar kita. Tuh, ini snorkel apa lagi? Kita nggak tahu. Kita lewatin aja lah. Fire truck. Nah, duh, susah lagi gambarnya. Truk pemadam kan. Ini apa nih? Ah, carrot. Nah, ini gampang ya. Carrot, coba gambar. I see cloud, or street light, or baseball bat. Oh, I know. Nah, It's carrot. ya. Nah, jadi dia mengumpulkan banyak data dari setiap orang, ya, gambar-gambar. Ya, kan kita diminta tuh tadi gambar tornado, gambar carrot, ya. Nah, jadi dari data yang ada ini, ya, dia gunakan untuk melatih kecerdasan buatan, ya. Tadi kan ketika kita kasih gambarnya, dia mungkin karena sudah dapatkan datanya. Di sini datanya ada 50 million. 50 million itu berarti ada 50 juta atau mungkin 500 juta gitu ya. Ada banyak pokoknya datanya nih, 50 million, ya. Nih, our neural net figured out two of your doodles, but it saw something else in the other four. Ya, select one to see what it saw and visit the data. Ya, jadi kita bisa lihat datanya nih. Contoh misalnya ini ya. Nah, nih kan kita minta rakun. Nah, dia ada banyak data dari seluruh orang yang mengunjungi website ini. Ya. Nah, dari seluruh data ini makanya dia bisa tebak tadi. Ya, tebak tornado, tebak carrot. Ya, karena dia dilatih nih. Tuh. Ya. Ada banyak gambar carrot. Jadi sehingga kakak gak kasih gambar yang ini, dia bisa tahu, oh ini carrot. Ya, seperti itu. Ya, jadi jaringan saraf buatan itu dia butuh latihan. Ya, butuh latihan, diberi banyak data sehingga dia bisa tahu. Ya, sehingga dia bisa belajar nih. Gimana? Apa nih? Quick Draw bekerja, ya. Dia bekerja dengan data yang banyak, ya. Nih. Dia bekerja dilatih dengan data yang banyak dan data-data itu juga dia dia simpan, ya. Nih. Objek-objek yang ada dari seluruh orang yang ada di dunia yang mengunjungi website itu dia simpan, ya. Nih. Dia dikasih objek bulat-bulat kayak gini. Nah, dia dia kasih tebakannya. Kira-kira gambar apa yang mendekati gambar yang dia gambar? Apakah bola, ya, bola sepak atau bola atau bumi, ya. Jadi dengan latihan, dengan banyak data, jadi dia bisa menebak apa yang digambarkan oleh manusia. Nah, algoritma pembelajaran mencari pola itu butuh data, ya. Jadi algoritma pembelajaran itu butuh data. Jadi untuk melatih artificial intelligence di awal itu dibutuhkan dataset. Ya, dataset ini adalah kumpulan data awal untuk melatih jaringan saraf. Ya, seperti yang tadi yang dilakukan oleh Quick Draw, dia mengumpulkan dataset banyak. Dari seluruh dataset itu nanti dia akan masuk ke dalam algoritma pembelajaran, ya, dilatih. Ya, jadi dengan di awal
dibutuhkan dulu dataset, baru setelah itu dimasukkan ke dalam algoritma pembelajaran. Di akhir nanti dia akan menghasilkan model yang mampu membuat perkiraan. Ya, seperti itu. Data tersebut tidak hanya berisi gambar, tapi juga jawaban apa yang digambarnya. Ya, nih. Jadi dengan algoritma pembelajaran, artificial intelligence bisa menghasilkan sebuah perkiraan. Ya. Dataset itu adalah sekumpulan data yang terorganisir. Nah, kalau di Quick Draw tadi itu kan datanya ada 50 million, ya. Banyak. Jadi ini adalah dataset, data yang diorganisir, yang dikumpulkan dan diatur. Ya, jaringan saraf yang digunakan dalam Quick Draw dilatih pada jutaan gambar dari berbagai kategori. Nah, beberapa dari kalian baru saja menambahkan data ke dalam jaringan saraf. Kalau misalnya tadi adik-adik coba ya, adik-adik itu sudah menambahkan data ke dalam Quick Draw ini. Sehingga nanti dia bisa latihan lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi dari tadi yang sudah kita bahas ya, yang pertama kita udah bahas tentang apa itu AI ya. AI itu adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Terus tadi juga kita udah bahas tentang jaringan saraf buatan. Jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia ya. Dan tadi kita juga ada bahas tentang dataset. Dataset itulah serangkaian data terorganisir yang digunakan untuk melatih jaringan saraf ya terlebih dahulu dan kemudian diperbarui dengan data baru. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Abia, Zaki, Karen, Ryan ada yang bertanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jaringan saraf buatan ada di mana-mana. Nah, sebenarnya jaringan saraf buatan itu adik-adik sering gunakan, ya. Tanpa adik-adik harus pikirin itu ada di mana jaringan saraf buatan ya. Ini kalau misalnya adik-adik sering lihat aplikasi ini, ya, Netflix, Spotify, terus ada aplikasi cuaca, weather, ya. Sebenarnya di dalamnya itu sudah ada jaringan saraf buatan, artificial intelligence. Ya, nih, mari kita definisikan apa itu dataset dan prediction. Ya, Netflix, Spotify, weather itu jaringan saraf sudah digunakan dalam aplikasi ini. Ya, nih, coba kita berspekulasi dan mencoba menentukan kumpulan data mana yang digunakan jaringan saraf dalam setiap aplikasi dan apa yang mereka prediksi. Ya, nah kita coba tebak data apa yang digunakan aplikasi itu dan dia bisa menghasilkan prediksi apa. Ya, nih, coba Netflix kira-kira datasetnya apa dan prediksinya apa dari di dalam Netflix jaringan-jaringan AI-nya dia butuh dataset apa dan dia bisa menghasilkan prediksi apa kira-kira? Ini bisa jawab? Dataset yang digunakan Netflix ini apa dan dia bisa memberikan atau menghasilkan prediksi apa? Ada yang bisa jawab? Abia, Jaki, Karen, Ryan? Itu apa sih namanya teh? Apa? Bisa memprediksi itu orang-orang sering nonton film apa gitu. Nah, orang-orang sering nonton film apa? Berarti datasetnya apa yang digunakan? Eh, Hah? Ya benar tadi jawaban Ryan ya. Udah bagus. Ya. Netflix itu dia bisa merekomendasikan film ya ke kita. Nah, bagaimana dia caranya merekomendasikan film itu? Nah, rekomendasi film yang diberikan oleh oleh Netflix itu adalah prediction ya. Nih, datasetnya apa? Datasetnya adalah daftar film yang ditonton beserta kategorinya ya. Jadi ketika adik-adik misalnya buka awal Netflix ya, misalnya adik-adik pengen nonton apa misalnya? Di Netflix ada film apa sih? Film horor ya, kan banyak tuh ya. Ada film horor, ada banyak lah ya. Nah, ada yang misalnya nonton satu film. Nah, setelah nonton film itu nanti setelah beres ada yang nonton film yang lain. Nonton film yang lain, nonton film yang lain. Ya. Nah, daftar film yang ada ditonton dan kategorinya itu jadi dataset. Ya. Dataset yang digunakan untuk artificial apa AI yang ada di Netflix untuk latihan. Ya. Jadi dia dilatih dengan dataset itu. Nah, setelah dia dilatih, oh, ada adik sering nontonnya film ini. Kategori filmnya misalnya film horor. Ya. Judulnya ada banyak. Ya. Kategorinya semuanya horor. Nah, dari dataset yang dikasih itu nanti dia bisa kasih prediksi, rekomendasi film yang bagus
sesuai dengan film yang adik-adik tonton. Tadi seperti yang Ryan bilang ya, rekomendasi. Ya, nih. Prediksinya adalah film pada halaman utama yang biasanya ditonton pengguna. Ya, jadi nanti dia akan kasih rekomendasi film. Ya, sesuai dengan datasetnya. Nih, layanan streaming seperti Netflix, Amazon, dan lainnya itu menawarkan film untuk ditonton di layar beranda berdasarkan film yang telah ditonton dan disukai pengguna dari riwayat tontonan mereka. Ya, ini Netflix. Jadi datasetnya adalah daftar film yang ditonton, prediksinya adalah rekomendasi film. Nih, kalau Spotify, kira-kira datasetnya apa? Datasetnya apa? Prediksinya apa? Kalau Spotify, hmm? Zaki, Karen, Abia, oh Zaki. Datasetnya apa kira-kira? Lagu rekomendasi. Lagu rekomendasi itu apa tuh? Dataset atau prediction? Prediction. Prediction. Datasetnya apa? Hah? Iya, sama ya. Datasetnya apa kira-kira? Datasetnya Apa? Hah? nggak tahu. Nggak tahu. Oke, mantap. Ya, prediksinya udah benar tadi Zaki ya. Rekomendasi lagu. Nah, datasetnya apa? Datasetnya track audio favorit. Ya. Apa ya cara beli Lagu pakai apa yang sering kita dengar? Ya. Contoh misalnya ada adik pakai Spotify nggak ya? Pakai ya? Atau mungkin Joox ya, Joox atau apa gitu ya. Tapi Spotify yang biasa kayaknya Spotify yang sering digunakan, ya. Nah, ada di misalnya di Spotify sering dengar lagu apa? Sekarang banyaknya lagu apa nih? Ada di dengar Hindia, Hindia ya, atau Fish, ya. Itu kan kayaknya lagu-lagu yang rame nih sekarang. Hindia, Fish, apa lagi ya? Kalau Noah itu kan udah jadul ya, ada udah jarang kayak nonton Noah, apa denger Noah ya. Zaki dengar lagu apa biasanya? Musik. Ryan, Karen, Abia, biasanya musik Ya, denger apa? Random kak. Random. Random tuh apa? Apa aja gitu. Ya, ini aja kak. Ya, yang enak aja ya. Ryan, biasanya de- favoritnya denger lagu apa? Tapi sama sama kayak gitu sih, yang ada Sama. aja. Tapi sering dengerin lagu Ed Sheeran. Wih, bahasa Inggris. Ed Sheeran. Mantap, mantap, mantap. Ya. Yang lain, Abia, Karen, sering denger lagu apa kira-kira? Lagu kalem. Lagu kalem. Dari siapa contohnya? Kayak apa ya? Wih, Apa ini. lagu kalem aja? Rumah ke rumah gitu. Wih, rumah ke rumah. Hindia. Ya, rumah semua ya. Wih, mantap. Abia, denger lagu apa? Aku Taylor Swift. Wih, Taylor Swift ini ya. Apa tuh lagu yang baru tuh? Apa Opelia ya? Ya. Opelia ya. Opelia. Nah, itu ya di Spotify ya kan ada di sering denger lagu tuh ya. Nah, datasetnya itu track audio favorit ya, yang sering ada didengarkan. Itu jadi dataset. Nah, setelah itu dari dataset itu dia akan olah ya, prediksinya itu nanti saran lagu yang dia berikan ke kita untuk kita dengarkan. Yang kemungkinan besar kita sukai ya karena apa mungkin genrenya sama ya penyanyinya sama seperti itu ya jadi layanan streaming musik seperti Spotify, Apple ya Apple Music itu dia memperhitungkan lagu-lagu favorit pengguna dan secara otomatis menyarankan lagu-lagu serupa ya juga dia kadang bisa membuatkan daftar putar yang cocok untuk kita ya. Terus nih ada aplikasi yang selanjutnya nih. Weather. Nah, kira-kira Weather datasetnya apa, prediksinya apa? Ada yang bisa jawab? Prediksinya ramalan cuaca. Prediksinya ramalan cuaca. Datasetnya? Datasetnya cuaca beda kan ya. Hah? Datasetnya apa? Datasetnya Hah? Datasetnya apa, Jaki? Prediksinya ramalan cuaca. Benar. Datasetnya apa? Nih ya, gitu, Mas. Benar, prediksinya itu adalah ramalan cuaca jangka panjang. Ya. Nah, datasetnya apa?
Datasetnya itu adalah pengamatan cuaca dalam waktu tertentu, ya. Misalnya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, ya. Data cuaca yang ada, yang diamati dalam 1 minggu itu apa aja? Misalnya Senin, Senin misalnya hujan, ya. Selasa cerah, Rabu berawan, ya, gitu-gitu. Ya, dari data yang dia kumpulkan, nanti dia bisa memberikan prediction ramalan cuaca jangka panjang. Kira-kira bulan depan bagaimana? Kira-kira minggu depan bagaimana cuacanya? Ya, nah ahli meteorologi ini dia ada ilmunya ya. Dia bisa memprediksi cuaca berdasarkan data cuaca yang sudah ada ya, hingga masa mendatang berdasarkan data historis dan banyak faktor lainnya ya. Nah, dengan munculnya jaringan saraf buatan ya, prediksinya itu jadi lebih akurat ya. Nah, jadi jaringan saraf ini membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia ya. Ketika dia diberikan data, datanya diolah ya, latihan dengan data itu, dia bisa melakukan prediksi ya. Nah, prediksi mereka adalah kesimpulan dari pengalaman masa lalu. Kualitas prediksi bergantung pada kualitas dan isi dari data pelatihan, ya. Jadi kualitas prediksi dari jaringan saraf itu tergantung dari data yang diberikan. Kalau datanya bagus, datanya lengkap, datanya banyak, itu hasil prediksinya mungkin bisa lebih akurat. Tapi kalau datanya terbatas, ya, kurang bagus, jadi datanya data asal aja, ya, tidak sesuai, maka nanti hasil prediksinya juga tidak sesuai, ya. Nah, kira-kira AI ada di mana lagi? Kira-kira menurut adik? Tadi kan Spotify, Netflix, Reader. Kira-kira ada di mana lagi digunakan AI? Ada yang bisa jawab? Jaki? Google Kak. Hah? Google? Oke, mantap. Di mana lagi? Google, ya. Google juga buat sendiri itu ya. Meta itu Facebook ya. Facebook itu Google enggak beda ya? Google Gemini, Gemini ya. Google Gemini, Facebook, Meta. Nah, di mana lagi? Ya. Nih, di sini ada contoh nih. Di Instagram, ya. Di Reels. Ada adik sering suka buka Reels gitu. Ya. Di Reels itu juga dia gunakan AI. Itu untuk apa? Untuk memberikan saran Reels yang ada di tonton. Di mana lagi? Ada Uber Eats ya. Kalau di luar ini kan aplikasinya Uber. Kalau di Indonesia mungkin Grab atau Gojek ya. Itu dia kasih saran tentang makanan atau apapun itu dia gunakan juga artificial intelligence. Di YouTube ya. YouTube dia juga gunakan AI ya. Saran-saran video selanjutnya ya yang untuk ada ditonton itu dia gunakan AI ya. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Abia, Zaki, Gera, Karen, Ryan, ya. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jaringan saraf generatif. Nah, kira-kira menurut adik-adik, seseorang itu menciptakan sesuatu itu bagaimana? Gimana caranya seorang ya siapa aja gitu ya? Bagaimana seseorang itu bisa menciptakan sesuatu yang baru? Entah itu musik, Imajinasi. atau mungkin gambar. Gimana kira-kira? Ryan, Zaki, Abia, Karen. Dari imajinasi. Imajinasi, mantap, Ryan ya. Dari imajinasi. Ada lagi? Iya. Apa, Zaki? Ini. Ide, mantap. Ide ya. Ide, imajinasi, apa lagi kira-kira? Ya, bagaimana orang itu bisa menciptakan sesuatu yang baru? Ide, ya, imajinasi tadi ya, kata Ryan sama Zaki. Ide, ya. Nah, salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru itu adalah mensintesis bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal. Ya. Jadi sintesis ini adalah proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan. Ya. Halo, adik. Suara kakak kedengaran? Kedengaran ya? Maaf, maaf. Kedengaran. Jadi jaringannya keganggu sebentar. Maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nih tadi ya.
Salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru itu adalah dengan mensintesiskan bagian dari apa yang sudah dikenal. Ya, ini sintesis itu proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan. Itu bisa masuk ke tadi jawabannya Ryan ya, imajinasi. Ya, mungkin kita pernah lihat sesuatu, ya. Terus kita juga pernah lihat sesuatu yang berbeda, ya. Nah, dari dua dua informasi yang kita lihat itu, kita mungkin berimajinasi kira-kira ini bisa digabungkan nggak? Ya, digabungkan jadi sesuatu yang baru, ya. Nah, ini contoh, nih, ya. Ini ada anime, ada gambar dari anime My Neighbor Totoro, ya. Nah, terus gambar dari anime ini ditambah dengan gaya seni pixel, ya. Nih gambar kotak-kotak 8 bit, ya. Nah, dari dua dua apa ini namanya, ya? Dua 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 objek ini, ya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ini gambar oleh Richard Evans. Ya, apa itu sesuatu yang baru? Ya, anime tapi dalam format pixel. Ya, tuh. Itu caranya seseorang bisa menghasilkan sesuatu ide atau mungkin apapun itu yang baru, ya, dengan cara mensintesiskan, ya. Jadi kita menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya mungkin bukan menjadi satu kesatuan, ya, yang beda-beda. Nah, kita gabungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang baru. Nah, jaringan generatif itu adalah jaringan saraf yang menciptakan konten baru, ya. Jadi ada artificial intelligence yang bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu namanya adalah jaringan generatif. AI generatif ini adalah jenis kecerdasan buatan yang dapat mensintesis pengetahuan dan menciptakan konten baru. Seperti itu gambar, teks, musik, ya, rekomendasi produk dan banyak lagi, ya. Dia menciptakan sesuatu yang baru itu berdasarkan pola dan data yang telah dipelajarinya, ya. Jadi dari data-data dan pola-pola yang dia sudah pelajari, dia sudah terima, ya, dia gabungkan mungkin, ya. Itu tadi dia melakukan sintesis pengetahuan, ya, untuk menciptakan konten yang baru. Nah, contoh AI generatif ini adalah model bahasa besar, ya. Model bahasa besar ini adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia, ya. Jadi model bahasa besar ini dia bisa memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia, ya. Kumpulan data dia gunakan untuk bisa menghasilkan teks yang baru. Ya, kira-kira ada di kumpulan data apa yang digunakan untuk melatih jenis jaringan saraf buatan? Dan apa yang diprediksinya? Kira-kira apa? Data apa yang digunakan? Hah? Sebenarnya di Google itu ada banyak data yang dia bisa gunakan, ya. Datanya dia bisa ambil dari teks artikel, ya, teks jurnal, teks berita, ya. Itu bisa data yang dia gunakan, ya. Nah, model bahasa besar ini dilatih pada sekumpulan besar teks dari internet, ya. Jadi teks-teks yang ada di internet diambil semuanya, dia gunakan untuk latihan, ya. Jaringan saraf buatan ini mencari pola pada teks kombinasi kata yang berulang berdasarkan data. Dia belajar memprediksi urutan kata, ya. Nih, contoh misalnya kita kasih kata warna langit adalah, ya. Nah, dia mengambil data dari seluruh teks yang ada di internet, ya. Ketika dia diberi kata gini warna langit adalah, ya, dari data yang dia dapatkan dia olah, dia nanti bisa beri jawaban biru, ya. Jadi dia dilatih dengan teks yang ada di seluruh internet, ya. Nah, mari kita periksa kinerja MBB menggunakan mesin pencari sebagai contoh. Ini contoh, ya. Contoh adik-adik masukkan kata di Google. Adik-adik pernah coba nggak kalau searching, ya? Kalau misalnya adik-adik searching, ya, ketika adik-adik ketik satu kata, misalnya how to kalau bahasa Inggris, ya, bagaimana? Nanti dia di bawahnya akan berikan apa ya? Saran pencarian. Bagaimana memasak atau membuka atau apalah gitu, ya, kalau ada yang pernah coba, ya, nanti dari kata how to dia akan beri saran how to play, how to create, ya, atau mungkin ada yang cari cara. Nah, dari ketik cara tuh, ya, nanti di bawahnya nanti akan ada saran
cara untuk membuat, cara untuk membaca, cara untuk membuka, ya, seperti itu. Ya, itu contoh kinerja dari MBB itu. Ya nih, tuh. How to create. Ya, nih contohnya. Nah, nanti di bawah dia kasih saran. How to create virtual environment in Python. How to create requirement.txt Python. How to create SSHK for GitHub. Ya. Jadi dari satu kata how to create ini, ya, dia akan tampilkan beberapa saran untuk pencariannya. Nah, saran-saran ini, ya, ini merupakan hasil data latihan yang diterima oleh Google. Ya, orang-orang tuh biasanya carinya apa? Kalau misalnya di awal katanya how to create, kira-kira kata selanjutnya apa yang akan muncul? Ya, nah itu. Ya, jadi dia dapat latihan dari seluruh kata yang biasanya diinput oleh orang yang menggunakan Google, ya. Nah, dari data-data itu dia bisa berikan saran seperti ini, ya. Nah, skema umum operasi jaringan saraf generatif, ya, itu yang pertama dia pasti proses pembelajaran, ya. Jadi AI generatif ini dilatih dengan data yang besar, ya. Jaringan saraf teks mungkin memerlukan ribuan dan jutaan unit informasi teks, ya. Nah, baru setelah itu dia akan membangun koneksi. Selama latihan, model menemukan koneksi, ketergantungan, dan pola dalam data. Ya, jadi setelah latihan, dia bisa menemukan koneksi atau mungkin pola. Baru setelah itu dia mempersiapkan hasil. Ya, di akhir dia modelnya itu bisa mampu menghasilkan data baru berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Ya, ini skema umum operasi jaringan saraf generatif. Nah, contoh dari jaringan saraf generatif ini itu adalah ChatGPT. Ya, ChatGPT adalah contoh MBB generatif. Ya, pada modul pertama kita nanti akan mempelajari pengoperasian jaringan saraf generatif berbasis teks menggunakan ChatGPT. Ya, nah nanti kita akan coba. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kita ada 13 menit lagi. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ryan, Karen, Abia, Zaki? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Kita ada 13 menit lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang ChatGPT. Mungkin adik sudah pernah coba ya menggunakan ChatGPT. Ya. Nah, ChatGPT ini adalah bot obrolan canggih dari OpenAI. Ya. Jadi dia ini chatbot. Ya. ChatGPT adalah chatbot canggih berdasarkan model kecerdasan buatan OpenAI. Dia dilatih untuk merespon informasi tekstual, ya, dan menghasilkan respon yang bermakna, meniru komunikasi manusia. Ya. Dia bisa melanjutkan percakapan, membuat gambar, menulis dan mengedit kode, ya, menulis prosa atau puisi, membuat kartu pos ucapan selamat dan lain-lain. Ya, banyak kemampuannya. Ya, kalau mungkin di awal-awal ChatGPT keluar dia belum bisa melakukan banyak hal karena mungkin data setnya masih kecil. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak yang gunakan, ya, pasti data setnya itu udah besar. Makanya ketika kita tanya sesuatu pasti ChatGPT bisa jawab. Apalagi dia juga ngambil data dari internet. Ya, nih kita sudah bekerja dengan model bahasa yang besar waktu yang lama. Jadi apa hebatnya chatbot seperti ChatGPT? Kira-kira menurut adik-adik apa kehebatan ChatGPT? Adik-adik udah sering pakai kan ya? Sering pakai nggak? Sering atau pernah? Hah? Jaki, Ryan, Abia, Karen, sering pakai nggak ChatGPT? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gitu Untuk apa sering. nih? Ryan, Nggak pernah. Karen kadang-kadang. Dipakainya untuk apa? Kalau buat itu harusnya teh sebelum ada ulangan teh belajar ulang laginya tuh dari ChatGPT suruh buatin soal. Gimana Ryan? Kalau misalnya apa sih kalau sebelum ujian atau sebelum ulangan teh pakai ChatGPT gitu buat belajar dibuatin Oke. soal sama mereka ya. Untuk rangkum ya, rangkum. Iya. Ya kan? Nah, oke, Ryan pakai ngerangkum. Yang lain? Jaki pernah pakai nggak ChatGPT? Jarang nggak? Jarang. Tapi pernah nggak? Sekali, dua Sekali nggak? kali. Ngapain?
Lupa Kak nanya apa waktu itu. Lupa, tapi nanya ya. Ya. Nah, kakak juga pernah pakai ChatGPT, ya. Kalau untuk sekarang mungkin kita nggak bisa apa ya, nggak bisa membatasi untuk penggunaan ChatGPT karena sudah bisa diakses luas dan dia bisa memberikan mungkin apa yang kita butuhkan, ya. Jadi kita kalau kita tanya sesuatu dia pasti bisa jawab, ya. Kakak pernah coba? Kakak ada apa ya? Buat buat website waktu itu, ya. Ada error. Terus mungkin waktu itu juga kakak ingin ada perubahan di websitenya. Kakak kasih kodenya ke ChatGPT, dia bisa ubah, ya. Dia bisa ubah dan hasilnya ketika dipakai bisa dijalankan, ya. Jadi ChatGPT ini, chatbot keluarga GPT ini bisa melakukan banyak tugas sekaligus, ya. Nih, menulis kode itu kakak pernah coba buat, ya. Menulis kode untuk membuat situs web, ya. Kakak cuman kasih perintah atau pertanyaan, tolong buatkan website sederhana, ya. Karena sekarang ChatGPT itu datasetnya udah gede, dia bisa itu kasih langkah-langkah dari awal sampai akhir sehingga bisa hasilnya situs website sederhana. Ya, nih GPT itu apa? GPT itu ada generatif pre-trained transformers. Ya, jadi dia ini masuk ke dalam model bahasa. Ya, jadi ChatGPT ini dia bisa menulis kode, menulis teks dalam format apapun, ya, dan tentang topik apapun, dan juga memberikan informasi tentang masalah apapun dan banyak lagi. Ya, jadi ChatGPT ini wah sudah hebat sekarang ya karena datasetnya udah besar. Nah, yang terpenting model GPT modern juga berbeda dalam tingkat pelatihannya. Ya, ChatGPT itu sekarang udah ada banyak versinya ya. Model GPT-4 itu menjadi dasar chatbot GPT telah dilatih pada sejumlah besar data. Ya. Nah, hal ini dimungkinkan oleh pertumbuhan daya komputasi dan akumulasi sejumlah besar data berlabel internet. Ya. Jadi ChatGPT yang sekarang, kalau nggak salah itu udah ada model yang baru lagi, GPT 5 gitu ya. Nah itu dia mungkin udah lebih hebat lagi, karena data set dan latihannya udah lebih banyak. Ya, nih. MBB bisa melakukan sintesis. Ya, sintesis itu apa tadi? Membuat sesuatu hal yang baru. Ya, keterampilan manusia, apalagi yang membantu menciptakan sesuatu yang baru. Ya, nih, ini seniman Jason Allen menggunakan jaringan saraf Midjourney menciptakan lukisan yang memenangkan kompetisi seni rupa. Ya. Nah, gambar ini, ya, ini tuh hasil ChatGPT mungkin. Tapi dia bukan ChatGPT ini jaringan saraf Midjourney dia bilang. Ya, jadi dia dengan menggunakan AI, dia bisa membuat sesuatu yang baru dan bisa memenangkan kompetisi seni rupa. Ya, jadi kalau ChatGPT mungkin itu udah keren ya. Kemampuan untuk membayangkan dan menggambarkan hasil akhir dari karya kreatifmu. Ya. Jadi kemampuan manusia sekarang artificial intelligence sudah bisa meniru itu. Ya. Membuat konten yang baru dan unik dia bisa. Untuk jaringan saraf hasil akhir dijelaskan menggunakan instruksi perintah atau prompt. Ya. Nah, untuk kita bisa meminta ChatGPT untuk memberikan hasil yang kita inginkan, ya, kita harus memberikan instruksi perintah atau prompt, ya. Nah, apa itu prompt? Prompt itu adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Tiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam membuat perintah, ya. Nah, bahkan kalau sekarang itu udah jadi kerjaan itu. Ada kerjaan baru namanya prompter, ya. Jadi dia tugasnya itu untuk membuat prompt yang bagus, ya. Jadi dengan prompt itu ChatGPT atau mungkin AI yang lain bisa menghasilkan hasil yang sesuai. Ya, nih bahkan ada kerjaan khusus yaitu insinyur prompter ya. Tugas utamanya itu adalah memastikan agar jaringan seraf menghasilkan hasil yang akurat. Ya, jadi tugasnya itu hanya untuk membuat perintah ya, memperintah yang bisa dimengerti oleh jaringan saraf. Ya, nih kalau misalnya ada coba ya kita coba ya ChatGPT. Kita buka. Ada ya. Kakak ini sebenarnya di ChatGPT kakak obrolan udah banyak nih loadingnya. Ntar ya. Mana nih loading? Hasilnya nih ya. Nih kakak udah banyak ngobrol nih sama ChatGPT. Ya. Tuh. API, artikel. Ya. Kita kalau misalnya tanya apapun itu ke ChatGPT, dia pasti bisa jawab. Ya.
Adik kalau misalnya coba, adik silakan searching aja di Google, cari ChatGPT, nanti adik coba login, ya. Nah, adik bisa login dengan Google atau mungkin bisa daftar, ya, dengan email. Nah, adik pilih emailnya adik, baru setelah itu adik klik continue. Nah, nanti dia adik masukin data, ya. Sebelum 2006, adik lahir 2000 berapa? ChatGPT itu dia bisa terima kalau misalnya umur adik-adik itu sebelum 2006. Berarti 2006 ke belakang. Kalau misalnya adik-adik lahir 2007, mungkin adik-adik harus gunakan akun orang tua mungkin. Atau mungkin adik buat akun yang datanya nggak sesuai kali ya. Nah, baru setelah itu adik-adik setelah masukin umur, adik klik continue, ya. Nah, nanti di sini, ya. Adik bisa klik nih, obrolan. Nih, tadi kan di sebelah kiri tadi obrolan kakak banyak, ya. Nah, ada adik bisa kasih perintahnya di sini, ya. Message chat GPT, ya. Nah, contoh ya. Misalnya, nih tadi kan chat GPT ya. Ada adik misalnya tanya apa aja. Apa perkiraan cuaca besok di Bandung, misalnya, ya. Nah, dia searching tuh. Mana ya loading? Nah, nih, ya. Dia langsung bisa ngasih ngasih informasi ke kita. Perkiraan besok cuaca, ya. Ya, nge-lag. Ntar. Kelihatan nggak? Nah, nih. Oh, dia masih loading. Jawabannya panjang nih. Ya. Besok di Bandung diperkirakan masih cuaca basah dan tidak stabil. Ya. Karena memang sekarang di Bandung kadang hujan, kadang enggak. Ya. Nah, jadi ketika kita minta sesuatu, nanti ChatGPT bisa memberikan hasil yang diinginkan. Sesuai dengan perintah. Ya. Sesuai dengan prompt yang kita beri. Ya. Kalau promptnya bagus, hasilnya mungkin nanti bisa sesuai. Kalau promptnya nggak jelas, ya, kita misalnya kasih kasih pertanyaan aja, apa kabar? Oke, kita klik aja gitu misalnya kasih pertanyaan apa kabar. Nanti dia jawab tuh, baik, terima kasih, semoga kamu juga dalam keadaan baik. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Nah, kalau sekarang ini jawabannya udah kayak manusia ya, karena dia punya dataset yang banyak. Ya. Kalau dulu di awal-awal dia jawabannya mungkin masih nggak masuk akal karena menurut kita, menurut manusia, karena bahasanya belum belum terlalu manusia. Ya. Nah, ini nanti adik-adik Nanti adik-adik coba, ya. Coba ngobrol dengan ChatGPT, ya. Adik-adik silahkan tanya apa aja, ya. Nih, masuk dan ajukan pertanyaan apapun. Minta seseorang menceritakan lelucon atau rekomendasi film atau apapun itu. Silakan adik-adik coba, ya. Ngobrol sama ChatGPT. Apapun itu bebas, ya. Kayak tadi yang udah kakak contohin ya. Tanya apa kabar, baik atau apapun itu, silakan, ya. Adik-adik tanya apa aja, ya. Nah, nanti setelah itu, ya, hasil jawaban dari ChatGPT-nya itu nanti silakan adik-adik screenshot, ya. Terus nanti untuk yang latihan kedua juga nanti, jadi ini latihannya ada dua ya. Adik kalau buka website Algonova, adik udah buka website Algonova belum? Silakan adik login, buka website Algonova. Informasi loginnya kan udah kakak kirim ya. Wah, kita tinggal 1 menit lagi nih, ya. Nih, ini kakak perkenalan ini juga deh, perkenalan platform, ya. Nanti selama kursus kita menggunakan ini ya, website dari Algonova. Nah, nanti semua tugas yang kita kerjakan itu ada di sini, ya. Ini kan kelas kita 12 Februari. Minggu depan 19 Februari nanti ada di sini, ya. Kalau hari ini hanya perkenalan aja, tugasnya cuma satu. Ini kata kita waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Nanti adik silahkan coba dibuka. Ini ada materi, ya. Nanti adik bisa buka materinya, bisa dibaca, ya. Ini tadi yang materi yang kakak jelaskan. Terus kalau yang ini loading ya. Nah, ini tugas nomor satu, ya. Nih, yang pertama berarti tugasnya ngobrol sama ChatGPT. Itu ya. Tadi adik-adik ngobrol. Silakan adik-adik tanya apa aja ke ChatGPT. Nanti screenshot. Nah, hasil screenshotannya adik-adik upload di sini. Ya, upload aja di sini. Ya. Contoh, nih ya. Ini kan tadi kakak nih ngobrol sama ChatGPT ya. Apa perkiraan cuaca di besok di Bandung? Ini adik-adik screenshot. Ya. Di screenshot aja ini layarnya.
Ya, kalau misalnya ada adik pakainya Windows, screenshot itu caranya Windows Shift S. Kalau ada adik pakai laptopnya Microsoft apa Windows, ya. Nah, kalau udah di screenshot, nanti ada adik cara upload tugasnya, ya. Ini karena baru ya. Ada dibuka nih di nomor satu ya. Nah, nanti ada adik klik ini nih. Gambar penjepit kertas yang warna ungu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Searchin kakak. Mouse-nya sih kelihatan ya. Nah, ada adik klik gambar penjepit kertas warna ungu. Diklik. Nah, nanti kan ada dia ngebuka folder ya. Nanti ada adik cari hasil screenshotan adik-adik tadi di mana. Ya, ngelik. Nah, nih, ya. Nih, hasil screenshotan kakak tadi ada di galeri. Ada adik pilih, open, ya. Nah, nanti filenya masuk nih, ke upload di sini. Ya. Kalau sudah ke upload, nanti tinggal diklik checklist hijau. Ya. Nah, kalau sudah diklik checklist hijau, nanti nomor satunya ini berubah jadi kuning. Kalau kuning itu berarti harus diperiksa. Nanti akan kakak periksa. Kalau sudah benar nanti kalau kakak checklist nanti warna satunya ini warna di nomor satunya berubah jadi warna hijau. Ya. Nah nanti tugas yang nomor satu sama yang nomor dua ini ya latihan emoji. Nih adik-adik silakan nanti ya kirimkan 4 sampai 5 emoji acak ke ChatGPT dan minta untuk membuat cerita berdasarkan emoji. Edit ceritanya sendiri atau gunakan ChatGPT ya. Nah, ini nanti adik-adik coba ke ChatGPT, kirim emoji terus minta dia buatkan cerita, baru nanti di screenshot ya. Di screenshot nanti upload lagi ke sini ya. Jadi di sini upload screenshotnya ada dua ya. Ini tugas nanti adik-adik kerjakan silakan di rumah ya. Kita udah jam setengah 9 ya. Nanti tugas nomor tiga apa nih? Ya, mempelajari keterampilan baru ya. Tuh nanti adik-adik silakan coba belajar bahasa dengan ChatGPT ya. Masing-masing harus memilih bahasa dari pilihan di bawah dan minta ChatGPT untuk menjelaskan cara mengucapkan frasa tersebut dalam bahasa pilihan Anda. Ya, frasanya apa? Katanya apa nih? Katanya kecerdasan dari data. Nah, nanti ada adik minta nih ke ChatGPT, minta dia terjemahkan kata ini ke misalnya bahasa apa? Ada dipilih bahasa Jepang atau bahasa Arab, ya. Jadi ada adik coba minta ke ChatGPT untuk mentranslate, ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti upload juga tugasnya ke nomor satu ini ya. Jadi di sini ada screenshotnya ada tiga, ya. Tugas satu, ya. Ini tadi ada di ngobrol asal aja ke ChatGPT. Terus tugas yang kedua, ngirim emot, terus minta dia buat cerita. Terus yang ketiga, ya, translate bahasa, ya. Ada adik minta ke ChatGPT untuk translate bahasa, kata-katanya kecerdasan dari data. Oke, ya. Nanti kalau sudah diupload, nanti kakak cek yang di nomor satu. Nah ini selanjutnya nih nanti adik-adik tinggal pilih aja nih. Menurut adik-adik tugasnya ini gimana? Sedih, biasa aja atau menyenangkan? Adik-adik pilih pilih emotnya. Nah, ya baru setelah itu adik-adik isi juga nomor dua, tiga dan 4. Silakan adik-adik isi menurut adik-adik yang adik-adik rasakan. Ya, pelajaran menarik nggak? Ya, kalau menurut adik-adik menarik, silakan pilih apa bebas, hebat, luar biasa. Kalau misalnya menurut adik-adik biasa aja, ya lumayan, ya terserah. Silakan diisi, ya. Ini nomor dua, nomor tiga juga diisi. Seberapa jelas materi, nanti adik-adik isi, ya pilih. Terus nomor empat juga, apa yang kamu harapkan dari kursus ini, ya. Jadi tugas hari ini adik-adik hanya menjawab soal nomor satu, dua, tiga dan 4, ya. Silakan diisi. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, ada yang bertanyakan adik? Ya, nggak ada. Nanti tugasnya itu ya. Nah, terus kakak coba minta adik-adik coba screenshot. Ya share bukan screenshot. Share screen. Coba adik-adik share screen. Share screen tampilan dari website Algonovanya. Kakak pengen lihat. Coba adik-adik share screen semuanya. Share screennya tampilan website Algonova. Bisa nggak? Huh. Zaki, Ryan, Karen, Abia, coba share screen semuanya. Share screennya tampilan website Algonovanya ya. Nah, nih Zaki. Oke, coba Jaki klik yang itu, gambar notifikasi lonceng. Nah, coba tuh, klaim hadiah ya. Oke, nah itu bisa diklaim hadiah ya. Yang lain, coba share screen, pilih aja tuh bebas. Ada bisa pilih, ada hadiah ya.
Kalau misalnya nanti ini kan contoh ya Jaki ya. Kayaknya semuanya yang lain sama. Coba ini di close aja lu Jaki. Coba gendis. Nah, klik yang itu lonceng. Gak ada ya? Oke. Nah, kalau nggak ada, nanti adik coba ya, dicek aja loncengnya ini berkala. Nanti di sini ada informasi tentang apa ya, kompetisi. Ya, kalau misalnya nanti ada adik mau ikut kompetisi, ya, kompetisi coding, kalau misalnya mau nyoba, ya, nanti itu informasinya ada di lonceng ini, ya. Nanti kalau misalnya informasinya ada di sana, nanti ada adik bisa daftar, ya. Silakan coba aja daftar, ya. Nanti kalau misalnya ada informasi tentang kompetisi di sana, ada di silakan coba daftar. Kenapa? Untuk jadi pengalaman, ya. Ini Zaki share screen kasih stop ya. Nanti kalau misalnya ada kompetisi adik-adik silahkan ikut aja ya untuk menambah pengalaman adik-adik. Karena kalau adik-adik sering mengikuti kompetisi, nanti pengalamannya bertambah. Jadi nanti adik-adik lebih bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, karena materi kita sudah selesai, nanti tugasnya diselesaikan di rumah ya, karena kita waktunya sudah selesai. Jadi nanti adik-adik silakan tugasnya untuk ngobrol dengan ChatGPT ya. Ngobrol dan screenshot. Screenshot nanti diupload. Ada 3 tadi tugasnya ya. Ngobrol asal, terus ngobrol kasih ChatGPT ada 5 emot, terus suruh dia minta buat cerita, sama yang terakhir minta ChatGPT untuk translate. Oke? Karena waktu kelas kita udah selesai dan materi sudah selesai, sebelum kelas ditutup ada yang ingin menanyakan? Zaki, Abia, Ryan, Karen? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, kita rangkum dulu nih. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba, siapa yang ingat? Siapa yang mau jawab? Hari ini kita udah belajar apa aja? Abia, Zaki, Ryan, Karen, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang AI. Tentang AI. Apalagi yang udah kita pelajari? Tentang AI. Terus apa lagi Cara tadi? kerja AI. Cara kerja AI. Terus ada apa lagi? Cara Prom. apa? Siapa? Prom. Prom. Ya, Zaki, mantap benar. Prom ya. Kita belajar tadi tentang prom. Apa itu prom? Zaki? Hah? Ada Apa? Ya, apa itu prom? Prom itu perintah. ya, perintah, benar. Ya, perintah yang kita berikan untuk ChatGPT. Ya, jadi tadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu jaringan saraf buatan, ya, di mana kita bisa menemukan jaringan saraf buatan, ya. Kita juga tadi berkenalan ChatGPT, ya, dan kita belajar tentang dataset, ya, algoritma pembelajaran dan banyak hal. Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Ada yang bertanya kan? Tidak ada? Ya. Nanti kakak akan buat vote di grup ya. Nanti ada silahkan diisi vote-nya untuk penentuan jadwal kita minggu depan. Kalau misalnya minggu depan kita sudah puasa, tapi kayaknya udah puasa ya. Jadi nanti kakak buatkan vote. Nanti ada diisi vote-nya ya. Nanti diisi vote-nya. Nanti penentuan jadwal kita berdasarkan vote yang ada di grup. Oke? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Abia, Karen, Zaki, Ryan. Ya. Terima kasih adik-adik semuanya sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Abia, Ryan, Zaki, Karen. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Kasih juga, Kak. Terima kasih. Dadah. Makasih. Terima Masih kasih. loh. Ya, makasih. Makasih. Terima kasih.